Baik, kenapa sih kita harus mempelajari tentang akses kontrol? Karena seperti yang Bapak-Bapak ketahui di beberapa bulan ke depan, kita semua se-Indonesia sudah akan masuk ke rangkaian kegiatan pemilu 2024. Rangkaian pemilu ini tentu saja bisa saja akan muncul adanya risiko-risiko gangguan keamanan. Nah, salah satu untuk mencegah terjadinya risiko gangguan keamanan adalah dengan memperketat dengan akses kontrol. Ya, kita akan pelajari apa itu akses kontrol. Pada dasarnya, seperti yang kita semua ketahui, bahwa seluruh area yang kita jaga itu adalah merupakan area yang tertutup. Ya, tidak boleh ada orang atau barang atau kendaraan yang bisa masuk keluar tanpa izin. Ya, kenapa kita tidak boleh memperbolehkan orang masuk keluar tanpa izin? Kenapa? Karena misalnya pabrik, pergunangan, tempat ibadah, pelayanan umum, perbankan, retail, semuanya itu adalah memiliki fasilitas-fasilitas yang penting, memiliki mesin-mesin, memiliki suku cadang, memiliki bahan-bahan hasil produksi, memiliki hasil produksi yang bernilai tinggi dan bermanfaat bagi perusahaan yang tempat kita jaga. Dan tugas Satpanlah untuk menjaga agar semuanya itu bisa aman. Ya, jadi akses kontrol adalah suatu sistem yang dirancang untuk apa? Untuk membatasi orang, membatasi barang, membatasi kendaraan untuk keluar masuk dari fasilitas fisik tertentu. Dan apa yang maksud dengan fasilitas fisik ini? Fasilitas fisik ini adalah area-area yang ada di area kerja kita. Di antaranya apa? Ada area ruang produksi, ya, ada area ruang penyimpanan, penyimpanan bahan, penyimpanan produk ya, atau gudang, ruang area penyimpanan peralatan suku cadang. Kalau di pabrik itu ada area boiler, ada power supply atau genset, ada ruang kendali, CCTV room, ada ruang server, jaringan komputer, dan lain-lain. Ya, itu semuanya adalah yang dimaksud dengan area-area fasilitas-fasilitas fisik. Dan ini semua harus dijaga. Bayangkan misalnya di suatu tempat, ternyata ruang produksinya ada sabotase. Ya, atau misalnya ternyata di area penyimpanan bahan baku atau gudangnya ada sabotase. Apalagi misalnya kita di industri makanan misalnya. Ada orang yang bisa masuk ke dalam suatu penyimpanan bahan baku, kemudian mencampurkan barang-barang yang berbahaya, itu tentu saja akan berbahaya. Apalagi misalnya masuk ke ruang kendali atau ruang CCTV room. Dia sengaja misalnya mematikan CCTV room atau CCTV-nya atau mematikan decordernya untuk merekamnya. Atau misalnya ada orang yang bisa masuk ke ruang server jaringan komputer. Dia bisa saja melakukan suatu tindakan untuk merusak jaringan komputer tersebut. Nah, untuk itulah tugas Satpam bertugas untuk mengendalikan semua akses ya, dan menyaring, kemudian mendata keluar masuk orang, barang, dan kendaraan ya, dan hanya memastikan hanya orang yang berwenang saja yang boleh masuk ke dalam area, dan memastikan bahwa seluruh orang yang masuk atau barang yang keluar masuk itu memiliki izin. Ya, itu yang maksud dengan akses kontrol. Nah, apa saja sih unsur-unsur penunjang dari suatu akses kontrol? Ya, jadi akses kontrol ini harus ada penunjangnya. Penunjang yang pertama adalah tentu saja unsur manusianya. Ya, unsur manusia ini adalah anggota Satpam. Anggota Satpam itu harus sesuai ya, jumlah anggota Satpam dengan pekerjaan pengawasan di areanya. Karena apa? Karena kalau tidak sesuai dengan tugas dan intensitas pekerjaan, itu maka kekurangan tenaga keamanan ini akan sangat berdampak pada tujuan pengamanan. Ya, jadi harus dipastikan, harus dianalisa apakah suatu lokasi, suatu tempat, suatu area, suatu pos, ya, suatu proses kerja itu jumlah anggota satpamnya itu sudah mencukupi atau tidak. Misalnya kalau tidak, berarti kita bisa juga memberikan masukan ke manajemen ya. Misalnya area kita tidak terkontrol semuanya karena orangnya kurang misalnya. Nah, kita buat laporannya.
ya sebagai bahan masukan. Masalah itu diterima atau tidak itu bukan urusan Satpam. Ya yang penting apa? Yang penting Satpam sudah melakukan analisa, sudah memberikan masukan ke pimpinan ya, mengenai pengamanan. Kemudian juga masalah manusia ini sangat dipengaruhi oleh kepedulian dia dan penguasaan kemampuan penanganan akses kontrol. Ya, jadi orang itu ketika melakukan suatu pengamanan akses kontrol dia harus peduli. Ya, apa saja sih yang harus pedulinya? Tentu saja dia harus memiliki sikap yang openan yang pertama. Openan ini artinya apa? Openan ini artinya adalah memiliki sifat yang kepedulian terhadap situasi dan kondisi di area. Yaitu yang dimaksud dengan open. Open ini artinya kepedulian terhadap situasi, keamanan, dan keselamatan di areanya. Kenapa? Karena dengan memiliki rasa kepedulian, maka dia akan lebih memperhatikan keamanan area. Ya, kemudian dia akan memperhatikan keselamatan area. Dan juga dia akan lebih memperhatikan lancarnya operasional perusahaan. Orang yang memiliki peduli, dia akan menjaga agar perusahaannya itu bisa beroperasional, bisa bekerja, bisa berjalan dengan lancar ya. Dan orang yang peduli tentu saja dia akan memperhatikan tentang kemajuan perusahaan dengan mengamankan aset-asetnya. Kemudian apalagi adalah sikap tentang konsisten ya. Apa yang maksud dengan konsisten? Konsisten adalah bekerja dengan sikap yang kualitas yang sama setiap waktu. Ya, jadi dia bekerja dengan kualitas yang sama setiap waktu. Dia tidak terpengaruh oleh jam kerja misalnya. Kalau jam 7 pagi dia kerjanya sampai jam 10 pagi, semangatnya seperti apa? Jam 10 sampai jam 3 semangatnya seperti apa? Jam 3 sampai jam 9 malam misalnya semangatnya seperti apa? Jam 9 malam sampai ke tengah malam semangatnya seperti apa? Nah, dia tidak akan terganggu oleh hal-hal seperti itu. Jadi anggota Satpam itu harus memiliki sikap yang konsisten dalam bekerja. Sikap yang konsisten ini tentu saja capek ya. Orang yang bekerja dengan konsisten itu tentu saja butuh eh, konsentrasi yang tinggi, butuh kekuatan fisik yang baik ya. Tapi itu adalah sudah risiko anggota Satpam ya. Bapak ini akan dinilai berdasarkan hasilnya ya aman atau tidak. Walaupun maksud pengamanan adalah proses. Nah, ini harus kita sama-sama pahami ya. Yang dimaksud dengan pengamanan adalah proses. Proses dari awal sampai akhir pengamanan. Itu prosesnya, pengamanan itu. Tapi hasil dari pengamanan itu dinilai dari situasi terakhir. Apakah di situasi terakhirnya aman atau tidak? Nah, ini Satpam. Ya, amannya ini apa? Amannya ini adalah bebas dari ancaman, gangguan, dan risiko kecelakaan. Kalau misalnya di area Bapak masih ada hilang helm, artinya apa? Artinya area Bapak masih belum aman. Apabila misalnya di area Bapak ada karyawan, staf yang masih merasa terancam, ya itu berarti area Bapak bukan aman. Apabila di area Bapak masih ada kecelakaan kerja, itu artinya apa? Artinya area Bapak itu tidak aman. Nah, sekali lagi, bahwa Satpam itu pekerjaan pengamanan itu merupakan suatu proses, ya suatu proses. Tapi hasilnya dinilai dari hasil akhir, ya itu tentang konsisten. Jadi anggota Satpam harus secara konsisten bekerja dengan kualitas yang sama terus menerus, ya. Kemudian anggota Satpam juga harus memiliki sifatnya sikap akan rasa was-was. Kenapa sih? Karena orang yang memiliki rasa was-was terhadap keamanan di area jaga itu akan membuat anggota Satpam itu selalu waspada. Ya, was-was. Wasnya itu waspada. Ya, ketika kita memiliki rasa was-was, aduh jangan-jangan, jangan-jangan. Ya, aduh kalau jangan-jangan saya tidak memeriksa barang dengan benar, atau jangan-jangan kalau saya biarkan ada mobil keluar, atau keluar dengan tanpa saya periksa, jangan-jangan dia membawa sesuatu yang merugikan perusahaan. Nah, itu selalu harus ada muncul rasa was-was dalam diri anggota Satpam. Kalau kita memiliki rasa was-was, maka kita akan selalu waspada. Ya, ingat bahwa kita ini peduli, ya peduli terhadap area tempat kita yang kita jaga. Ya, karena apa? Karena di area yang tempat kita jaga inilah kita bisa mendapatkan penghasilan. Ya, penghasilan untuk anak dan istri, penghasilan untuk memberi ke orang tua,
penghasilan untuk kebutuhan kita sendiri, ya, maka harus dijaga. Sama seperti kita menjaga sawah ladang kita, ya, dari gangguan-gangguan tikus, dari gangguan burung, itu harus dijaga. Ya, karena disitulah kita mendapatkan penghasilan, mendapatkan jalur rezeki kita itu dari sana. Maka kita harus peduli terhadap keamanan area kerja. Dengan rasa peduli itu, maka kita bisa kerja dengan konsisten, ya, bekerja secara konsisten, secara terus-menerus kualitas kerjanya, kemudian juga menumbuhkan rasa was-was dalam diri kita. Jangan-jangan itu saja pegangan anggota Satpam, ya, selalu merasa was-was. Ya, ketika kita merasa was-was, maka kita akan selalu curiga ketika terjadi sesuatu. Ya, kalau satpam itu memang standarnya itu harus selalu punya rasa curiga. Ketika ada mobil masuk, mobil keluar, itu tetap harus ada rasa curiga. Ketika ada orang yang bawa barang, misalnya, atau keluar atau masuk, itu harus curiga. Ketika di luar jam kerja, ada kendaraan mau masuk atau keluar, kita harus curiga. Jadi anggota Satpam itu harus selalu dipenuhi rasa curiga. Curiganya ini curiga yang baik, ya, bahkan ke rekan kerja sendiri. Banyak sekali terjadi kejadian pencurian yang dilakukan oleh anggota Satpam, itu karena apa? Karena dia punya akses menuju ke barang-barang. Ya, Satpam itu punya akses. Aksesnya itu banyak, apalagi Bapak kerja hanya berjaga satu atau dua orang. Ya, tidak ada orang lain yang memperhatikan apa yang Bapak lakukan. Maka sebagai anggota Satpam, tetap kita harus menjaga rasa curiga. Jangan sampai teman kita itu terjerumus terhadap kegiatan penggelapan barang-barang yang milik perusahaan. Yaitu sikapnya. Kemudian unsur penunjang selanjutnya apa? Unsur penunjang selanjutnya bagi untuk pelaksanaan akses kontrol ini adalah peralatan, ya, sarana dan prasarana atau peralatan. Kita mulai dari masalah pintu gerbang, ya, pintu gerbang atau pintu portal itu harus dipastikan itu berfungsi. Ya, tugas bapak-bapak untuk melakukan pemeriksaan. Ya, sebentar lagi saya ingatkan kita menghadapi situasi mulai rangkaian dari pemilu, ya, rangkaian pemilu. Sebentar lagi bulan Agustus, ya, kita mulai adanya rangkaian pemilu, dan nanti di bulan November itu akan ada kegiatan kampanye umum, ya. Jadi mulai dari sekarang Bapak-bapak harus memastikan sistem akses kontrolnya itu berjalan dengan baik. Ya, kita mulai dari pintu gerbang. Kenapa pintu gerbang? Karena pintu gerbang inilah yang merupakan pintu akses utama menuju ke dalam perusahaan. Ya, jadi pastikan kalau dipakai portal, pastikan portalnya dalam keadaan baik. Kalau ada tutup gerbangnya, pastikan tutup pintu gerbangnya dalam keadaan yang baik. Ya, pastikan pintu gerbangnya dalam keadaan yang baik. Kemudian bisa ditutup dan bisa dikunci. Kita tidak tahu, ya, pada nanti mungkin pada proses pelaksanaan kampanye ini ada suatu kejadian yang melibatkan demonstrasi atau huru-hara massa misalnya, yang menyebabkan kita harus menutup pintu gerbang. Ya, jadi pastikan pintu gerbangnya itu bisa tertutup dengan baik dan bisa terkunci dengan baik. Ya, pintu gerbang yang pertama. Kemudian di samping pintu gerbang tentu saja ada dinding-dinding pembatasnya. Pastikan semua dinding-dinding pembatasnya itu tidak ada celah untuk orang bisa masuk ke dalam area perusahaan. Ya, itu pintu gerbang. Kemudian kalau misalnya di area bapak-bapak untuk masuk ke suatu area menggunakan magnetik atau akses card, ya, ada yang di akses card yang ditempel baru pintunya bisa terbuka. Itu pastikan juga berjalan dan berfungsi dengan baik. Kemudian pastikan juga seluruh karyawan yang keluar atau masuk itu menggunakan seragam dan menggunakan ID card. Ya, kalau tidak menggunakan seragam, pastikan menggunakan ID card. Supaya apa? Supaya kita bisa mengetahui, oh iya, kalau si orang ini
adalah benar dari karyawan, ya. Benar adalah karyawan. Nah, itu harus dipastikan. Ya, pastikan magnetiknya, akses card-nya, dan ID card-nya. Kalau misalnya di area Bapak menggunakan akses card atau ID card, kalau mendengar ada kehilangan tentang magnetic card atau akses card ini, itu dihimbau untuk segera lapor ke Satpam. Ya, jadi bahwa Bapak harus menghimbau ke karyawan apabila kehilangan akses card, kehilangan ID card, itu harus segera dilaporkan. Selanjutnya adalah fasilitas untuk penunjang akses kontrol yang lainnya adalah metal detector. Metal detector ini kalau di perbankan ya ada yang namanya walkthrough metal detector. Ya ada yang kayak gerbang gitu. Ya, kayak gerbang gitu. Nah, itu juga dipastikan berfungsi supaya apa? Supaya apabila ada orang yang masuk membawa suatu logam berat, yang membawa logam berat itu akan kedetek, ya, akan kedetek. Kemudian juga misalnya Bapak bisa menggunakan handheld metal detector yang geret itu ya, yang dipegang itu untuk bisa dilakukan untuk memeriksa badan, bisa digunakan untuk memeriksa badan atau memeriksa barang bawaan. Ya, kita bisa menggunakan metal detector. Bentuknya ada yang handheld, ada yang dipegang. Biasanya itu mereknya yang terkenal itu Garrett ya, atau yang berbentuk gerbang itu. Kemudian pastikan juga CCTV sistemnya berjalan. Bapak kalau misalnya di area Bapak ada CCTV sistem, Bapak harus pastikan bahwa semua kameranya itu berfungsi, ya. Kemudian misalnya apabila Bapak menilai ada CCTV yang fokusnya ke areanya tidak pas, maka Bapak bisa mengajukan tentang perbaikan posisi CCTV-nya. Atau misalnya ada area yang tidak terkontrol, tidak terdetek oleh CCTV, maka Bapak-Bapak juga apabila misalnya dirasakan itu penting, maka bisa saja Bapak-Bapak mengajukan untuk melakukan perbaikan. Ya, nah masalah perbaikan bagaimana cara kita memberikan masukan ke pimpinan, nanti akan diberikan ya oleh Korwil atau Dansek, nanti ada formnya. Ya, nanti kita akan sosialisasikan bagaimana bentuk formnya, bagaimana cara mengisinya. Form untuk perbaikan kualitas keamanan atau pelaksanaan pengamanan di areanya. Kemudian apabila di tempat-tempat Bapak ada alarm, maka kita harus pastikan alarmnya itu berfungsi. Ya, pastikan alarmnya itu berfungsi. Alarm ini macam-macam, ada alarm yang detektor gerak ya. Misalnya ketika ada sesuatu yang bergerak, alarmnya itu langsung berbunyi atau si CCTV-nya langsung ngikutin. Ada alarm kebakaran ya. Apabila misalnya ada panas atau ada asap, alarmnya bisa langsung berbunyi. Nah, pastikan alarm di area Bapak itu berfungsi. Ya, cara memastikannya bagaimana? Silakan Bapak koordinasi dengan bagian teknisi masing-masing. Ya, biasanya ada teknisi gedung. Nah, silakan koordinasikan dengan teknisi gedung untuk mengecek alarm. Ya, untuk persiapan memastikan sistem akses kontrol kita itu berjalan dengan baik. Atau misalnya ada pintu khusus, ya, pintu khusus yang tidak boleh terbuka. Kalau misalnya terbuka, maka alarmnya akan menyala. Maka itu harus dicek. Pastikan pintu itu kalau alarmnya on, ketika ada orang yang membuka, itu menyala. Ya, silakan koordinasikan dengan teknisi atau bagian gedung di masing-masing area. Baik, selanjutnya adalah prosedur ya. Tadi kita sudah bicarakan unsur penunjang sistem akses kontrol yang pertama adalah unsur manusianya, yaitu anggota Satpam, ya. Yang kemudian adalah masalah peralatan, yang ketiga adalah masalah metode kerjanya ya atau prosedur kerja. Kita akan pelajari prosedur-prosedur dalam akses kontrol. Yang pertama adalah prosedur mengenai pintu gerbang, ya. Jadi Bapak sekali lagi harus pastikan bahwa pintu gerbang itu harus selalu dalam keadaan
tertutup ya. Jadi pada dasarnya pintu gerbang itu harus selalu dalam keadaan tertutup. Pintu itu pada dasarnya harus selalu dalam keadaan tertutup ya pada dasarnya ya. Tapi di pelaksanaannya itu bisa situasinya bisa dikondisikan sesuai dengan kondisi di lapangan ya. Kemudian pastikan kendaraan atau orang yang akan masuk sudah dikenali. Misalnya bapak-bapak ada di pintu gerbang atau ada di pintu, ya pintunya tertutup, ketika melihat ada kendaraan dan melihat ada orang yang datang, itu pastikan sudah dikenali. Ya, karena biasanya kendaraan perusahaan, kendaraan yang sering keluar masuk, itu kitanya sudah hafal, ya. Nah, kalau misalnya ada kendaraan yang masuk, itu kita tidak kenali, apalagi misalnya di jam yang tutup pelayanan misalnya, maka kita jangan dulu buka pintu gerbang. Ya, atau jangan dulu buka pintu. Ya, kalau misalnya di pabrik-pabrik itu ada pintu kecil, ya, jadi kita keluar dulu menanyakan, "Selamat malam Pak, misalnya ada yang bisa saya bantu?" Nah, itu salah satu pencegahan akses kontrol. Karena apa? Karena pernah ada kejadian ya di beberapa tahun yang lalu, ketika ada perampok masuk, itu perampoknya masuk dengan lancar. Kenapa? Karena begitu mau masuk ke suatu perusahaan, pintu gerbangnya segera dibukakan oleh anggota satpam. Ketika pintu gerbang dibukakan, perampoknya masuk, kendaraannya masuk, pintu ditutup kembali, perampoknya bereaksi, langsung beraksi. Ya, orang lain tidak tahu di situ ada perampokan. Kenapa? Pintu gerbangnya sudah tertutup, tidak terlihat di dalamnya seperti apa. Itu pernah kejadian. Jadi pastikan sebelum ada kendaraan atau orang yang masuk, pastikan kendaraan dan orangnya itu sudah dikenali. Kalau tidak dikenali, saya sarankan jangan dulu dibukakan pintu gerbangnya, segera saja satpamnya untuk mengenali ya apakah aman atau tidak. Kemudian selanjutnya adalah prosedur mengenai, bentar, saya foto dulu. Penerimaan tamu, ya. Bagaimana kita melakukan penerimaan tamu. Ya, pastikan bahwa semua tamu yang masuk ke area kita, ke perusahaan kita itu sudah terdata. Ya, bahwa Bapak pastikan, saya yakin sudah jalan ya, tapi saya ingin memastikan lagi bahwa ada buku tamu. Ya, jadi semua orang yang datang masuk ke area kita itu tercatat. Ya, tercatat alamatnya, tercatat KTP-nya, NIK-nya, ya itu pastikan tercatat. Kemudian pastikan tamu itu menggunakan visitor card, ya tanda bahwa dia sebagai tamu dan tidak boleh dilepas sepanjang dia ada di area perusahaan. Di perusahaan-perusahaan tertentu, selain dia menggunakan visitor card, misalnya di perusahaan yang ada mesin ya dan sebagainya, itu tamu itu harus di briefing dulu tentang keselamatan. Ya, kemudian juga tamunya dipastikan menggunakan misalnya rompi tamu, helm proyek, dan lain sebagainya. Tapi untuk di tempat Bapak-Bapak, pastikan saja bahwa semua tamu itu menggunakan visitor card ya. Visitor card-nya ini ditukarkan dengan identitas yang ada fotonya. Artinya apa? Identitas yang ada fotonya bisa KTP atau bisa SIM, kartu SIM. Jadi identitas yang disimpan di anggota satpam ketika dia berada dalam lingkungan perusahaan itu bentuknya bisa KTP, bisa SIM. Kemudian di beberapa tempat ya kalau ada ruang tunggu pastikan si tamunya itu menunggu dulu di ruang tunggu. Ya di ruang tunggu dan dia tidak boleh berkeliaran. Ya, bayangkan kalau misalnya akses ke ruang-ruangan karyawan itu tidak dijaga, ya tidak ada pintu yang pintu aksesnya, si tamu itu bisa keluar masuk ke dalam ruangan-ruangan. Ada kejadian pernah bahkan tiba-tiba saja ketika dia tamu menunggu tidak terkontrol dia menunggunya, tiba-tiba sudah ada di ruangan pimpinan. Ya, dia bisa masuk dengan santainya, ya, tidak ada orang yang mengawasi, dia bisa masuk ke ruang pimpinan. Ya tentu saja pimpinan ini kan adalah target pengamanan satpam, ya. Jadi satpam itu selain mengamankan pengamanan fisik, juga mengamankan pengamanan personil. Ya, jadi jangan sampai terjadi ada orang yang tidak ada izin itu bisa langsung masuk ke bertemu dengan pimpinan. Itu tidak boleh. Maka kita melakukan prosedur penerimaan tamu ini.
Selanjutnya adalah prosedur keluar masuk kendaraan. Ya, pastikan tadi sudah dibahas ya bahwa kendaraan yang akan masuk ke area dikenali sebelum membuka pintu gerbang. Ya, kemudian apabila kita tidak kenal maka harus kitanya datang untuk mengenali ya ini siapa, tujuannya apa. Kemudian kalau sudah dikenali, arahkan kendaraan ke area parkir dan pengendaranya lapor ke pos satpam untuk dilakukan prosedur penerimaan tamu. Kemudian kalau misalnya ada kendaraan yang keluar, itu pastikan ya bahwa kendaraan itu memiliki izin untuk meninggalkan perusahaan. Apalagi misalnya si kendaraannya membawa barang-barang aset milik perusahaan. Itu dipastikan memiliki surat jalan. Kemudian surat jalannya pun harus diverifikasi. Jadi sebelum kendaraannya keluar, kita tahan dulu, tanyakan surat jalannya, surat jalannya kita terima, dicatat dulu, verifikasi, laporkan ke bagian gudang misalnya. Selamat pagi komandan, ini ada kendaraan ini, bawa ini menuju ke ini. Apakah betul? Kata orang gudangnya betul, maka kendaraannya bisa keluar. Ini sangat penting saja, sangat penting sekali, apalagi di tempat-tempat yang perusahaan yang gudang, pergudangan, ya, karena ini sangat berbahaya. Baik, selanjutnya pemeriksaan kendaraan. Kendaraannya itu pastikan bahwa kendaraan tidak membawa barang-barang aset dan aset-aset perusahaan itu yang dibawa keluar itu harus izin. Anggota Satpam bisa saja melakukan pemeriksaan kendaraan, memeriksa ruang kemudi, ruang penumpang, dan bagasi. Kalau misalnya di perusahaan bapak-bapak dilakukan prosedur pemeriksaan kendaraan bagi tamu, maka kita harus hati-hati ketika kita memeriksa kendaraannya. Ya, jangan sampai kita memasukkan badan gitu ya ke suatu mobil, minibus atau mobil sedan misalnya ya. Kenapa? Untuk menghargai privasi orang yang ada di dalam kendaraan tersebut. Dan juga kalau misalnya mau membuka bagasi, mau membuka pintu belakang ya, itu pastikan mobilnya seperti apa. Kalau mobil-mobil terbaru itu bisa saja dibukakan secara otomatis ya. Kita tidak boleh maksain atau menutupnya juga tidak boleh ditekan ya, apalagi dibanting. Itu biasanya untuk mobil-mobil terbaru itu akan dengan sekali sentuh dia akan menutup sendiri. Nah, itu harus hati-hati, dilihat dulu mobilnya seperti apa ya, jangan menyamakan semua mobil ya. Kemudian kalau misalnya ada mobil box yang keluar, setelah kita cek verifikasi surat jalannya, kita periksa kendaraannya, kita juga pastikan gemboknya atau seal-nya, ada segel, biasanya kalau ada mobil box keluar, itu ada segelnya, segelnya tidak rusak, terpasang dengan baik, kemudian gemboknya dalam keadaan terkunci. Dicek saja gemboknya, yaitu pemeriksaan kendaraan. Selanjutnya adalah pemeriksaan keluar masuk karyawan. Ya, jadi intinya adalah karyawan itu harus keluar masuk melalui satu pintu akses yang sudah ditentukan. Ya, pintu keluar masuk karyawan itu ditentukan. Jadi semua orang itu harus keluar masuk di pintu yang telah ditentukan. Kemudian pastikan karyawan kalau misalnya areanya menggunakan seragam, pastikan dia menggunakan seragam yang lengkap dan memastikan membawa atribut atau menggunakan atribut sesuai dengan peraturan dan tata tertib karyawan. Misalnya kalau harus pakai ID card harus pakai ID card, kalau pakai helm harus pakai helm, gitu ya, misalnya ya. Itu silakan diatur di tempatnya masing-masing. Kemudian kalau misalnya pada saat jam kerja ada karyawan yang mau keluar, maka kita harus pastikan bahwa karyawannya itu membawa surat izin keluar. Nah, untuk masalah surat izin, mau itu surat izin mobil kendaraan keluar atau surat izin karyawan keluar, itu pastikan ada tanda tangannya. Dan kita tahu tanda tangannya itu tanda tangan siapa yang tanda tangan dan bentuk tanda tangannya kita tahu. Ya, untuk memastikan bahwa bentuk tanda tangannya kita tahu, maka kita harus menempel di pos itu ada spesimen, ya ada contoh tanda tangan. Jadi kita tanda tangannya, kita pastikan, oh iya memang benar ditandatangani oleh orang yang berwenang. Ya, itu prosedur keluar masuk karyawan. Di beberapa tempat, apalagi di pabrik, ya, setiap karyawan yang keluar atau masuk biasanya dilakukan cek body. Ya, nah cek body itu kalau bapak-bapak mau di area bapak-bapak ada pemeriksaan cek body, maka pastikan setiap karyawan itu tidak membawa barang atau aset. Dan kita juga harus pastikan kita sendiri tahu aset atau apa saja yang tidak boleh atau barang apa saja yang tidak boleh dibawa masuk
atau dibawa keluar, ya. Jadi semua orang satpam yang melakukan cek body dia tahu. Sama juga ketika melakukan pemeriksaan barang, ya. Satpam itu tahu barang-barang apa saja yang tidak boleh dibawa masuk dan tidak boleh dibawa keluar. Khusus untuk pemeriksaan barang atau tas, ya, kita tidak perlu harus membuka tasnya sendiri. Kita persilahkan saja ke karyawannya, "Selamat pagi Pak, mohon maaf silakan tasnya dibuka." Kita hanya melihat secara visual. Kalau misalnya kita melihat ada benda yang mencurigakan, maka kita bisa tanyakan, "Selamat pagi Pak, silakan ini apa Pak ya? Silakan dikeluarkan Pak." Nah, kita sendiri yang meminta, biarkan dia yang mengeluarkan barangnya barangnya tersebut. Apabila barangnya itu adalah barang yang dilarang untuk dibawa keluar, maka kita tanyakan izinnya. Kalau tidak ada izinnya, kita lapor ke atasan dan barangnya ditahan di pos satpam. Kalau kata atasannya, "Oh iya Pak, itu belum dibuatkan surat izinnya, diizinkan keluar." Oke lah kita keluarkan barangnya. Nah, ada beberapa titik kerawanan ya pada saat kita melakukan pengamanan untuk akses kontrol ini. Kerawanan-kerawanan yang muncul itu diantaranya adalah pada saat jam masuk keluar karyawan ya, keluar masuk karyawan dan jam istirahat. Pada saat jam masuk keluar karyawan, apalagi di pabrik, di area pabrik yang karyawannya banyak, itu akan terjadi penumpukan ya. Ketika terjadi antrian, ketika terjadi penumpukan, satpam pun melakukan akses kontrolnya itu tidak dilakukan dengan benar-benar. Yang penting cepat, biasanya seperti itu. Nah, itu karena itu rawan, maka harus didampingi oleh pimpinan ya, misalnya bisa dandu, bisa kepala satpam untuk mengawasi pelaksanaannya. Ini biasanya dilakukan di pabrik-pabrik ya, dan juga pada saat loading dan unloading barang ya. Itu adalah titik-titik rawan di mana bisa saja terjadi ada suatu kejadian ya, ada suatu insiden yang tidak kita inginkan. Kemudian di titik-titik kerawanan pintu akses ini adalah di luar jam layanan dan atau jam kantor. Kenapa? Karena saat itu area dalam keadaan sepi. Ya, area dalam keadaan sepi, kemudian orangnya juga sedikit, bisa saja ada karyawan yang misalnya melakukan penggelapan. Dengan cara apa? Mengeluarkan barang pada saat sepi. Ya, pada saat sepi. Itu beberapa kali pernah kejadian. Ya. Kemudian juga pada saat hari libur. Ya, karena tidak ada karyawan, kitanya tidak ada mau ngecek ke siapa, mau konfirmasi ke siapa. Dan yang terakhir titik kerawanannya adalah masalah rutinitas. Suatu pekerjaan yang diulang-ulang terus, ya jadi rutin, lama-lama membuat tingkat kewaspadaan kita itu semakin berkurang. Ya hati-hati. Ya satpam ini lawannya, musuhnya apa? Musuhnya adalah pekerjaan rutin dan situasi yang landai. Ketika kita terbiasa dengan pekerjaan yang rutin, terus-menerus seperti itu melakukannya, ketika kita terbiasa dengan situasi yang aman-aman saja, yang landai-landai saja, justru itu berbahaya. Ya kenapa? Itu tadi, itu mengganggu konsisten kita terhadap pekerjaan. Lama-lama tingkat kewaspadaan kita akan berkurang. Ya, itu titik kerawanannya, dan biasanya titik kerawanan-kerawanan ini diikuti oleh suatu kegagalan, suatu sistem. Ya, contohnya apa? Contohnya kegagalan sistem akses kontrol itu serangan teroris ya. Bapak-bapak pernah beberapa tahun ke belakang gitu ya, terjadi peledakan di Hotel Marriott dulu ya 10 tahun atau 15 tahun yang lalu. Itu dari mana si pelaku peledakannya itu mendapatkan bahan peledaknya, dari mana bisa disusupkan itu bahan peledaknya? Ternyata menurut penyelidikan polisi, itu disusupkan melalui pengiriman barang-barang bunga, ya. Bunga di hotel-hotel itu biasanya ada tanaman, ada bunga. Nah, disusupkan ke sana, ya. Disusupkan lewat pengiriman tanaman-tanaman hias dan bunga-bunga tersebut. Itu karena sudah terbiasa, dia supplier yang biasa, dan lewat pintu belakang gitu masuknya, lewat pintu supplier, itu tidak terdetek. Ya akhirnya apa? Akhirnya bomnya bisa dimasukkan, kemudian diledakkan di Hotel Marriott. Kemudian bisa apa yang terjadi? Bisa terjadi pencurian aset. Ya banyak sekali kegagalan dari akses kontrol
itu menyebabkan adanya pencurian aset atau penggelapan aset perusahaan. Ada sengaja karyawan-karyawan yang memang berniat jahat, ya dia ingin mencuri, menggelapkan barang-barang milik perusahaan. Caranya apa? Yaitu bisa lewat pada saat jam-jam yang rawan tadi, bisa misalnya pada saat di luar jam layanan, di luar jam kantor, pada saat hari libur ya atau malam hari, dia mengeluarkan, ya. Kemudian juga apa? Di Bandung dalam beberapa tahun ini beberapa kejadian kasus bunuh diri diakibatkan apa? Diakibatkan sistem akses kontrolnya yang gagal. Di beberapa gedung pernah ada orang yang sengaja naik ke atap gedung. Nah, naik ke atap gedung kan harusnya itu dijaga. Ya, harusnya terkunci, tertutup untuk sampai ke atap gedung, untuk ke rooftop ya. Ketika ada orang yang berniat bunuh diri, dia bisa mencapai ke tingkat gedung yang paling tinggi, kemudian dia loncat dan bunuh diri. Itu tentu saja terjadi salah satu penyebabnya kegagalan dalam sistem akses kontrol penjagaan gedungnya. Ya, jadi orang biasa bisa mencapai ke atap gedung, ke area-area yang berbahaya. Nah, bisa saja terjadi adanya pengancaman ke pimpinan atau karyawan yang pernah saya tadi ceritakan, ya bahwa ada tamunya disuruh nunggu, ternyata dia bisa langsung masuk ke ruangan pimpinan, ya itu sangat berbahaya. Kemudian bisa saja ada orang yang melakukan kejahatan cyber, ya kita ini kan sekarang di zaman teknologi ya, zaman teknologi orang bisa saja melakukan penyusupan untuk melakukan sabotase, ya sabotase terhadap data-data milik perusahaan, pencurian data-data milik perusahaan, ya karena bapak-bapak lihat saja kalau bapak patroli di meja-meja karyawan itu banyak sekali dokumen-dokumen yang sangat penting bagi perusahaan yang oleh karyawannya itu karena merasa aman diletakkan begitu saja di meja, di laci-laci, ya ditumpukan-tumpukan. Padahal itu mungkin saja adalah data-data penting, data-data rahasia milik perusahaan. Kalau ada orang yang bisa masuk mencapai ke ruangan kantor, ke ruangan tempat staf yang dianggap itu aman oleh karyawan, itu dia bisa saja melakukan pencurian. Kenapa bisa melakukan pencurian? Bapak-bapak harus ingat bahwa di dalam industri ini ada yang namanya kejahatan industri, ada yang namanya mata-mata industri. Ya, tempat bapak-bapak bekerja itu pun punya saingan-saingan. Ya, saingan-saingan ini bisa saja melakukan tindakan-tindakan pencurian dokumen-dokumen, pencurian data-data milik perusahaan. Nah, kita harus waspada. Ya, waspadanya apa? Dalam menanggapi akses kontrol ini, kita orang-orang yang berniat untuk melakukan tindakan kejahatan itu bisa saja melakukan penyuapan pada satpam. Ya, satpam sering diberi produk, ya diberi makanan, ada orang karyawan yang sengaja mendekatkan diri ya ke satpam, membantu, menolong, itu untuk apa? Untuk menanam budi misalnya. Ya, akhirnya apa? Akhirnya ketika ada kedekatan antara satpam dan oknum tersebut, ketika oknum tersebut melakukan suatu tindakan kejahatan, bapak-bapak akan merasa itu tidak enak untuk menegurnya, ya. Atau bapak-bapak merasa orang ini orang baik, ya, tidak akan melakukan apa-apa. Ternyata dia melakukan penggelapan. Nah, ini yang harus kita waspadai ya adanya unsur-unsur penyuapan, ya kemudian adanya unsur-unsur menanam budi ke kitanya, ya sehingga kita akan terganggu secara psikologis ketika kita misalnya dekat dengan karyawan, karyawannya sudah suka ngasih uang ke kita, suka minjemin uang, suka kasih makan, suka kasih barang-barang, yang muncul ada budi, ya jadi akan merasa segan. Nah, untuk itulah anggota satpam itu tidak boleh dekat dengan karyawan, harus ada batas yang jelas antara satpam dan karyawan. Karena kita ini menjaga karyawan, ya. Kita ini menjaga karyawan, menjaga aset, ya, menegakkan peraturan, menegakkan tata tertib. Jadi harus hati-hati. Silakan yang belum mengisi absen, silakan absennya diisi, ya.